Shalom, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dapot Gunan Pasaribu. Saya adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Pematang Siantar. Saat ini saya tingkat 4, saya mengambil jurusan akuntansi. Pada saat ini, saya akan membagikan bagaimana pengalaman kehidupan saya disertai oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan boleh menjawab akan setiap doa-doa saya. Saya adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara dan saya memiliki saudara kembar. Pada tahun 2019, saya telah lulus dari SMA dan juga kembaran saya. Pada waktu itu saya bergumul untuk melanjut kuliah di mana. Dan saya mencoba untuk ikut tes SBMPTN dan puji Tuhan, saya dan kembaran saya diterima lulus di salah satu universitas yang menjadi keinginan kami masing-masing. Namun yang menjadi pergumulan bagi saya pada waktu itu adalah kami tidak memiliki uang yang cukup. Orang tua saya tidak memiliki uang yang bisa untuk membiayai kami untuk melanjut ke perguruan tinggi yang kami inginkan. Biarpun pada waktu itu ya mungkin kami boleh melanjut bisa dibantu oleh pemerintah, namun untuk biaya pertama orang tua saya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai kami. Karena pada waktu itu kembaran saya atau adik saya, dia memilih salah satu universitas yang berada di luar Pulau Sumatera. Nah, di situ saya bergumul bagaimana saya harus untuk bisa melanjut kuliah. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk saya boleh menganggur 1 tahun. Dan kembaran saya dia melanjut kuliah. Nah, selama 1 tahun menganggur, ini menjadi pergumulan berat bagi saya. Karena yang dari dulu saya sangat mengharapkan untuk bisa menduduki bagaimana enaknya perkuliahan. Namun setelah 1 tahun menganggur, saya coba-coba lagi untuk daftar untuk daftar beasiswa di beberapa universitas. Nah, di situ saya memang betul-betul mengharapkan, meminta kepada Tuhan bahwa kerinduan saya untuk tahun itu, yaitu pada tahun 2020, saya boleh melanjut kuliah. Dan di situ saya rasakan jawaban doa daripada Tuhan, di mana waktu itu saya mencoba tes di salah satu perguruan tinggi atau universitas yang ada di Medan, dan saya masuk. Dan di situ juga saya mencoba dari sekolah saya mencoba untuk beasiswa di kampus lain, dan di situ saya juga masuk. Nah, yang di situ yang saya rasakan bahwa saya meminta satu, namun yang Tuhan berikan ada dua. Ada dua beasiswa yang Tuhan berikan kepada saya untuk masuk ke universitas atau ke perguruan tinggi. Nah, di situ saya rasakan bagaimana tuntunan penyertaan Tuhan bagi kehidupan saya. Itu bukanlah oleh karena saya baik, itu bukanlah oleh karena saya pintar, tetapi saya oh apabila saya rimangi hal itu memang betul-betul adalah penyertaan dan juga oleh karena kuasa Tuhan. Di mana pada waktu saya meminta kepada Tuhan, saya minta satu, Tuhan berikan dua. Itu luar biasa saya rasakan pada saat itu. Namun pada saat itu saya memilih untuk melanjut di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Pematang Siantar, yaitu tempat saya berkuliah pada saat itu. Di sini juga saya memperoleh beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, untuk bisa masuk ke sini itu bukanlah satu hal yang gampang atau yang mudah bagi saya, di mana dalam perkuliahan yang pastinya ada hal-hal yang harus saya cukupi atau ada hal-hal yang harus saya perlu keluarkan, yaitu mengenai materi, di mana untuk berkuliah saya harus memiliki laptop, saya harus memikirkan di mana saya tinggal, dan saya juga harus memikirkan bagaimana kehidupan saya di kampus nanti, bagaimana saya beradaptasi dengan teman-teman. Nah, dan betul saja pada waktu semester 1 dan mau masuk semester 2, salah satu dosen kami mengatakan bahwa sebagai mahasiswa kita harus memiliki yang namanya laptop. Nah, ini menjadi pergumulan bagi saya pada waktu itu. Di mana pada saat itu saya mengingat keluarga saya bukanlah keluarga yang mampu, melainkan keluarga ya yang kurang mampu. Nah, di situ saya berpikir, bagaimana Tuhan saya bisa memperoleh ini? Dan satu motivasi yang dikatakan oleh dosen saya pada waktu itu, yaitu dikatakan seperti ini.
Satu hal yang harus kalian ingat, bila mana kalian ingin doa kalian terjawab, cobalah berdoa pada subuh-subuh. Nah, di situ tuliskan apa yang menjadi pokok doa kalian, apa yang menjadi permintaan kalian, dan doakan. Pasti itu doa yang sangat manjur. Itu dikatakan dosen saya kepada saya. Dan memang betul saya melakukan, mempraktekkan, ya yang pastinya dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati saya meminta kepada Tuhan. Beberapa minggu saya meminta kepada Tuhan, setiap pagi subuh-subuh jam 4 sampai jam 4:30 saya berdoa di tempat tidur untuk meminta yang menjadi kebutuhan saya waktu itu adalah laptop. Karena sebagai mahasiswa ini pasti sangat dibutuhkan. Nah, setelah beberapa bulan ada beberapa keluarga yang mengatakan apa kira-kira yang kau butuhkan. Dan juga saya di situ sekalian juga membuat permohonan kepada ada keluarga, ada kakak, abang, saya mengatakan saya butuh ini, saya tidak punya uang. Uang saya tidak cukup untuk membeli ini. Nah, puji Tuhan, ada beberapa dari keluarga, ada dari sahabat, ada dari abang, kakak, namburu, ada sedikit berkat yang mereka sisihkan bagi saya. Saya rasakan itu oleh karena pertolongan Tuhan. Saya rasakan itu oleh karena pemberian Tuhan. Di mana pada waktu saya meminta, pada waktu saya memang betul-betul membutuhkan, Tuhan berikan pada saat itu juga. Dan pada bulan 4, di situ ulang tahun saya merasakan hal-hal yang tidak terduga bagi kehidupan saya. Di mana pada saat itu, waktu saya mau ulang tahun, abang saya yang sedang kerja di Kalimantan, dia memperoleh berkat. Di mana pada waktu itu saya memposting status, di status mengenai ulang tahun saya. Nah, di situ uang saya untuk membeli laptop belum sepenuhnya tercukupi, belum belum bisa untuk membeli laptop karena harga laptop lumayan mahal. Uang saya yang saya dapat atau peroleh pada saat itu dari keluarga belum cukup untuk membelinya. Nah, pada saat itu abang saya langsung mengatakan, "Dek, sebagai kado ulang tahun kira-kira berapa lagi uang yang kurang biar saya transfer supaya kau bisa beli laptop." Itu dikatakan abang saya pada waktu itu. Langsung saya ceritakan, "Begini bang, kira-kira seperti ini." Dan puji Tuhan, lebih dari apa yang saya harapkan, abang saya kasih pada waktu itu. Saya rasakan itu, saya percaya bahwa itu adalah suatu jawaban doa, itu adalah suatu pemberian Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Begitu baik Tuhan yang saya rasakan pada pada saat itu. Dan sampai detik ini, hal-hal yang menyangkut mengenai kekurangan, pergumulan, bisa saya lewati, bisa saya lalui, dan sampai detik ini saya sudah mau menyusun skripsi, menyusun proposal, saya bisa rasakan, saya bisa lihat, bisa saksikan begitu luar biasa penyertaan Tuhan, begitu luar biasa mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya. Yang awalnya saya tidak berpikir bahwa tidak mungkin saya bisa duduk di bangku kuliah, tidak mungkin saya bisa menginjakkan kaki di salah satu perguruan tinggi atau universitas. Namun saat ini saya bisa saksikan sendiri, saya bisa rasakan bahwa semua apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, dan bahkan apa yang saya minta, Tuhan berikan. Apa yang saya inginkan, Tuhan oh, sampaikan melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan apa yang saya memang betul-betul butuhkan, saya peroleh sampai saat ini. Ini boleh saya katakan atau ini boleh saya saksikan kepada kita semua bahwa memang luar biasa Tuhan yang kita sembah, luar biasa Tuhan yang kita oh, puji setiap saat, di mana dikatakan oh, tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menolong umat-umatnya, untuk membantu anak-anaknya. Itulah yang saya rasakan, itulah yang saya peroleh, dan itulah yang saya terima sampai saat ini. Di mana begitu luar biasa penyertaan, pertolongan Tuhan bagi kehidupan saya sampai saat ini. Jadi buat teman-teman yang memang memiliki kerinduan untuk melangkah, yang memang memiliki kerinduan untuk maju, majulah, tetaplah andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan Anda. Percayalah, Tuhan itu baik, Tuhan itu senantiasa akan menolong Anda dan juga menolong saya dari saat ini sampai kemanapun kita melangkah atau kemanapun Anda melangkah atau saya melangkah. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan
akan nyata. Pertolongan Tuhan pasti ada bagi setiap orang-orang atau bagi setiap anak-anak yang berseru memanggil nama Tuhan. Mungkin sampai disinilah sedikit kesaksian yang bisa saya bagikan bagaimana pertolongan, bagaimana penyertaan Tuhan bagi kehidupan saya, yaitu dalam saya menggapai mimpi dan cita-cita saya. Saat ini saya sudah duduk di tingkat 4, dan sebentar lagi saya akan menyusun skripsi. Saya percaya dari hal-hal kecil dan hal-hal besar setelah saya lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan hal-hal apapun yang akan saya hadapi ke depannya, Tuhan pasti akan selalu campur tangan. Tuhan pasti akan selalu hadir dalam kehidupan saya. Dan satu hal yang perlu saya ingat, yang perlu saya pegang dalam kehidupan saya adalah dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka semua masalah pasti akan bisa saya lalui, maka semua masalah pasti akan bisa saya lewati ke depannya. Karena saya percaya penyertaan Tuhan begitu nyata. Penyertaan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan saya bila mana saya mau dengan senang hati, mau dengan tekun hati, mau dengan rendah hati mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Inilah sedikit yang saya saksikan kepada kita semua. Semoga melalui kesaksian yang sederhana ini kita semua boleh terberkati dan nama Tuhanlah yang selalu dimuliakan. Terima kasih.